Lagi-lagi barang haram narkoba menjerat pelaku dunia hiburan menjulangkan geger. Kali ini giliran model Anggita Sari yang tertangkap basah memiliki puluhan obat psikotropika saat digerebek di rumahnya sendiri di kawasan Bintaro, Tangerang pada hari Kamis tanggal 24 November dini hari kemarin. Tertangkapnya mantan kekasih terpidana mati gembong narkoba Freddy Budiman itu pun kian mengulik perhatian publik karena konon Anggita sempat melakukan perlawanan dan berteriak ketika dibekuk oleh pihak Polres Jakarta Selatan pasca pulang dari sebuah diskotik. Saya kira suatu hal yang wajar ya kalau dia sedikit keras untuk menolak, satu hal yang wajar setelah kami jelaskan, penyidik menjelaskan tujuan kedatangan dengan hasil penggeledahan kemudian positif urin, dia mengakui bahwa dia sudah membuat suatu kesalahan besar dalam hidupnya. Saat dilakukan penangkapan memang dia baru pulang dari tempat hiburan diskotik Jakarta Barat dan memang dia sedang santai, jadi bukan pada saat dia pakai, bahkan dia sudah selesai pakai di diskotik tersebut saat dia pulang dilakukan penangkapan itu. Tertangkapnya Anggita Sari lengkap dengan puluhan pil narkoba jenis psikotropika sontak menggegerkan publik menjulangkan tanya. Pernah menyedot heboh publik karena menjadi kekasih gembong narkoba yang menjadi terpidana mati Freddy Budiman. Mungkinkah sudah lama Anggita Sari mengkonsumsi narkoba akibat pengaruh sang kekasih? Benarkah bahkan Anggita sudah lama menjadi TO alias target operasi pihak yang berwajib? Telah sebelumnya hampir 1 bulan kita melakukan observasi dan surveillance, akhirnya kita datang ke Geraha Bintaro sana yang ada di Tangerang Selatan dan diketahui namanya AS. Kita lakukan penggeledahan dan barang-barang itu adanya di dompet di kediaman. Ada 14 butir psikotropika jenis Merlapom. Merlopom itu ada beberapa macam yang di situ. Lanjut yang warnanya biru, Merlopomnya dengan berat 6,4 gram. Lanjut 25 butir jenis psikotropika jenis Valdimax dengan berat 10,22 gram. Lanjut 20 butir psikotropika jenis Calmlet ya, yang dikemas dengan bungkus silver. Beratnya 8,34 gram. Lanjut 3 butir psikotropika jenis Alprazolam dengan berat bruto 1,8 gram. Lanjut 1 butir psikotropika Hanak dengan berat bruto 0,38 gram yang Pengakuannya sudah 2 tahun ya. 2 tahun dia menggunakan obat-obat itu karena berawal dari dia seringnya menggunakan sabu dan ekstasi. Dan kini ketika Anggita akhirnya jatuh terjerat hukum gara-gara narkoba, tak pelak menambah panjang catatan kasus demi kasus yang mencoreng image Anggita. Pasalnya belum lama Anggita terseret heboh kasus prostitusi online. Kini nama Anggita kembali mencuat heboh karena terjerat barang haram menyisakan tanya. Tertangkap tangan memiliki pil narkoba jenis psikotropika dalam jumlah yang tak sedikit. Mungkinkah Anggita bukan hanya sekedar pengguna barang haram, tapi juga beresiko sebagai pengedar? Pengakuan dari dia itu dapatnya dari inisial E yang didapat dia beli di Taman Sari yang tempat hiburan sana. Itu dia beli per stripnya itu 150 dan dari total itu hampir 500 kilo. Untuk arah ke pengedar kami belum mendapatkan pembuktian yang valid ya. Kalau dilihat dari jumlah barang bukti dengan tingkat konsumsi dia yang terlihat aktif, bisa diartikan bahwa barang bukti itu disimpannya untuk sebagai persediaan saja.
Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Tertangkap dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba dan tertangkap memiliki setumpuk obat-obatan psikotropika, mungkinkah seorang Anggita Sari merangkap profesi sebagai pengedar? Butuh waktu dan telisik pihak kepolisian untuk memastikannya. Yang jelas, kini Anggita pun harus menanggung seriusnya undang-undang tentang psikotropika yang mengandung ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebuah angka yang tak sedikit sehingga konon mampu mengguncang batin Anggita Sari yang saat ini mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan untuk syok memikirkan kelanjutan nasibnya. Tersangka tersebut di atas kita kenakan pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Dari pertama tangkap tanggal 24 dini hari, dia sempat shock dalam arti dia belum bisa diajak berkomunikasi secara nyaman ya, dan dia masih menginginkan dirinya tenang. Kita juga beri waktu untuk dia rileks karena dia mengaku 2 hari dia belum tidur, ditambah lagi dengan penangkapan. Jadi kondisi dia untuk sampai saat ini sudah normal kembali, sudah terlihat mulai bisa diajak berkomunikasi. Kami pun menanggapi dari permintaan keluarga untuk dilakukan rehabilitasi dan kami sudah dalam proses untuk diasesmenkan apakah hasil asesmen itu bisa dimasukkan dalam rehabilitasi karena tingkat ketergantungan obat yang dia konsumsi yang cukup lama. Jadi kami masih menunggu sampai sekarang. Prahara Mario Teguh dan Aryo Kiswinar kini memasuki babak baru. Setelah hasil tes DNA menunjukkan bahwa benar Aryo Kiswinar adalah anak biologis mantan pasangan Mario Teguh dan Aryani. Lantas seperti apakah kini sikap Aryo terhadap Mario Teguh? Benarkah Aryo telah memaafkan dan berdamai dengan ayahnya? Atau justru melanjutkan prahara yang sudah bergulir di kepolisian? Sebab beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.